Bahkan dikatakan di bawah laut Bengkulu itu ada gunung Merapi yang siap meletus kapan saja. Karena cerita-cerita itu, maka kemudian kita membuat program tidak cukup hanya mitigasi bencana, tetapi mitigasi langit. Mitigasi langit itu SOS kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Tolong yang di bumi, yang di langit menolong. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Maka programnya apa? Programnya 100% anak-anak yatim diangkat anak oleh seluruh pejabat. Kalau SMA sederajat, gubernur dan jajarannya. Kalau SMP ke bawah, wali kota, bupati dan jajarannya. Apapun agama sukunya, diangkat anak oleh para pejabat. Anak yatim bukan hanya butuh uang, tapi butuh perhatian, kasih sayang dan motivasi. Caranya pun diatur. Ketika anak yatim akan diberikan materi sebagian itu, caranya tidak boleh disuruh ngantri. Caranya mereka diundang ke rumah pejabatnya atau diajak jalan-jalan sambil makan, ditanya bagaimana sekolahnya, bagaimana kesehatannya, setelah itu baru diberikan. Bapak ibu sekalian, di Provinsi Bengkulu juga mitigasi langit kita punya program masjid buka 24 jam. Musola buka 24 jam. Hari ini kita sedih. Hotel, pom bensin, minimarket buka 24 jam. Masjid rumah Allah enggak buka 24 jam. Maka kita ingin dibahagiakan Allah 24 jam, kita ingin dijaga Allah 24 jam, kita ingin disejahterakan Allah 24 jam, tapi kita membagi waktu 24 jam untuk kantor kita, untuk kebun sawit kita. Hadirin sekalian, maka dari Provinsi Bengkulu kita juga mengajak kepada seluruh jamaah, karena ini masjid adalah rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah, tempat di mana Allah banyak berjanji. Allah janjikan siapa yang mencintai masjid, Allah cinta kepadanya. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah berjanji memberikan kemakmuran kepadanya. Hadirin, Indonesia ini negeri yang Masya Allah. Perut buminya ada emas, nikel, batu bara dan segala macamnya. Lautnya luas, di dalam laut Indonesia begitu banyak ikan-ikan terbaik minyak bumi. Mutiara, sungai, danau, banyak sekali kebaikan. Iklim terbaik Allah berikan kepada Indonesia. Kalau kita lihat berita di negara orang, kalau musim dingin datang, jalan penuh salju, atap rumah penuh salju, rumah susah dibuka karena salju. Mobil susah dikendarai, apalagi motor, salju. Menyusahkan. Tapi Indonesia ini Allah kasih kalau dingin, Masya Allah, sejuk, bahkan orang datang di tempat yang dingin. Kalau panas datang juga nggak membuat susah. Iklim terbaik Indonesia. Hadirin sekalian, tapi kenapa Indonesia yang hijau royo-royo, yang begitu banyak kebaikan untuk manusia, berhutang kepada negeri yang kering kerontang? Alasannya, gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Jadi kalau 100% masjid dan musola ini, hadirin, 24 jam dibuka dengan amalan masjidnya Rasul, sholat yang diterima itu kalau sholat kita sama dengan cara Nabi. Maka amalan masjid yang diterima kalau amalan masjidnya sama dengan amalan masjid Nabi. Hari ini orang berbondong-bondong membangun masjid tapi membuat aturan sendiri. Kami waktu jadi wali kota periode kedua kerjasama dengan Tangerang Selatan dengan Bu Airi. Ada beberapa masjid yang kemudian kita kerjasamakan, tapi salah satu yang saya ingin ceritakan karena waktu kita singkat, di BSD itu ada satu masjid yang dulu kecil, berdiri di pinggiran tanah Pertamina. Pengurus masjidnya banyak aturan. Dilarang tidur, dilarang makan, dilarang ini, dilarang itu. Banyak sekali larangan. Sehingga masjidnya jadi sepi. Mati pengurus masjid, ganti yang baru. Pengurus baru sepakat kita ingin menyamakan program masjid kita sebagaimana program masjid Nabi. Kalau di masjid Nabi ada dakwah ilallah, maka di masjid kita harus bicara kebesaran Allah. Bukan bicara kebesaran orang per orang, apalagi kelompok mengelompok. Yang dibicarakan kebesaran Allah. Agar apa? Agar kalau pengangguran datang dengar, kebesaran Allah diperdengarkan, nggak tersinggung. Hadirin sekalian, kebesaran Allah dibicarakan di masjidnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu tahanan-tahanan perang yang diikat di tiang-tiang masjid Nabawi, ketika itu kemudian bersahadat. Kenapa? Karena kebesaran Allah dibicarakan, hilang kegelapan dalam hati. Kami pernah praktekkan itu malam-malam
di kereta api, di rel kereta api di Jakarta. Tengah malam kami coba 25 majelis dakwah di rel kereta. Tengah malam jam 11 malam. Ketemu dengan beberapa pemuda yang pegang botol. Saya dengan Pak Adi Sugiarto, saya pakai tongkat, pakai sorban, pakai gamis. Ini anak-anak muda, assalamualaikum. Sembari megang botol dia lihat sorbanan, jenggotan, gamisan, pakai celak, pakai tongkat. Mungkin dia pikir, oh ini malaikat maut kayaknya nih. Dia kabur Pak sempoyong. Padahal saya takut juga. Satu orang mau pergi, saya bilang bang, sebentar. Masya Allah bang, ini kami, nama saya Helmi Hasan, saya dari Bengkulu, ini Pak Haji Sugiarto dari Jakarta. Kita silaturahim. Kita ini hamba Allah, dipertemukan oleh Allah. Bicarakan kebesaran Allah. Pentingnya sholat, pentingnya zikir. Doa kita, hampir 2 menit, itu botol dibuang. Pergi lagi ke satu baja yang sedang bergoyang-goyang, ada musik kencang. Assalamualaikum. Rupanya orang itu lagi buka lab, melihat nggak bergerak, kita bicara kebesaran Allah. Nggak kita katakan, oh ini khamar haram, kamu neraka, kamu begini, nggak perlu. Kenapa dia kemudian menikmati khamar? Karena ada setannya. Gelap hanya bisa halang dengan cahaya. Begitupun kami pergi lagi ke satu majelis buka meja, ada kartu, ada uang, judi. Kita datang, assalamualaikum, mau kabur sebentar Pak, nggak usah kabur Pak. Kita di silaturahim saja sebentar. Enggak kita bahas soal judinya, tidak. Yang kita bicarakan kebesaran Allah. Maka ketika mereka dengar, kemudian meja judi ditutup. Akhirnya mereka buka. Hadirin sekalian, hari ini Masya Allah kita perlu betul bagaimana kemudian menjadikan masjid-masjid kita, musola-musola kita sama persis dengan masjidnya Rasul, dengan musola Rasul, bukan fisiknya tapi amalannya. Begitupun bagaimana kita menjadikan setiap rumah-rumah kita sama persis amalannya rumah Rasul menjadi amalan rumah kita. Hari ini banyak sekali rumah-rumah kita lebih besar WC kita daripada rumah Nabi. Rumah Nabi itu cuma cukup 4 jenazah. WC kita Masya Allah lebih besar lagi. Tetapi tidak ada isi rumah kita mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Padahal di rumah kita TV flatnya banyak, spring bednya banyak. Di rumah Nabi nggak ada TV flat, nggak ada spring bed. Tetapi kalam yang keluar itu baiti jannati, rumah tanggaku surga. Maka kalau masjidnya sama amalnya dengan masjid Rasul, dakwah ilallah ta'lim wa ta'lam zikir ibadat khidmat 24 jam. Kalau di rumah kita pun sama amalannya, hidup dakwah ilallah ta'lim wa ta'lam zikir ibadat khidmat, maka insya Allah akan lahir generasi-generasi terbaik, generasi-generasi yang memiliki keyakinan sempurna kepada Allah, generasi yang 24 jam kehidupannya sama dengan kehidupannya Rasul, paginya, siangnya, malamnya. Bapak ibu sekalian, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Dan insya Allah kami datang ke sini bukan ceramah tapi menyampaikan salam. Menyampaikan salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Jadi Bapak dan sekalian sudah mendengar salam saya, wajib menjawab. Jangan di sini tapi ke Provinsi Bengkulu. Di Bengkulu sedang ada program tamu wajib dilayani selama 3 hari minimal. Apa saja yang dilayani? Makannya, minumnya, tidurnya. Bahkan kalau jodohnya nggak ketemu di sini, jangan-jangan jodohnya ada di Bengkulu. Kalau jodohnya ketemu di Bengkulu, bagaimana Pak? Mobil dinas gubernur boleh digunakan untuk lamaran. Bulan madunya di mana? Nggak usah ke Bali, nggak usah ke hotel. Rumah dinas gubernur, kamarnya banyak, boleh digunakan. CCTV-nya bagaimana? Dimatikan ketika itu. Bapak dan sekalian, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita dalam menggapai ridho dan ampunannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.